Cing Abdel. Iya, Mbak Bibi. Soal lurah aja kayaknya rame ya. Kayaknya kalau jadi materi stand up comedy keren banget tuh. Saya nggak bisa karena di Pasar Minggu Bu Lurah. Oh gitu, bukan Pak Lurah ya, tinggalnya di Tapi Pasar ini Minggu. laki-laki semua nih Cing Abdel. Iya. Nanti kita cari ya yang perempuan ya. Iya. Tapi yang menarik gini loh, kan katanya ini juga duduknya ada pengaturan nih. Iya. Katanya begitu tadi. Apa diatur atau nggak diatur sih? Kayaknya pas ya. Kayaknya diatur tuh. Tapi sekarang ya melihat pidato presiden tadi, kayaknya ngaturnya kayaknya juga jadi salah nih. Kayaknya harus ada ditukar-tukar gitu ya. Nah menarik ya untuk melihat bahwa pidato presiden kan biasanya kaku, formal. Tadi kata Prof Yusril biasanya bahasanya juga memang ngambang. Nggak mentok langit, nggak nginjek tanah. Gimana tuh ya? Ngambang gitu ya. Kayak orang meninggal punya utang gitu. Dari antara baina sama ini ya, sama bumi gitu ya. Iya, tapi menariknya kan kita tuh biasanya kalau deket-deket pemilu nih ngomonginnya wah politik uang, sembako bagi-bagi. Tapi sekarang jadi ada indikator baru nih, pidato presiden. Betul. Tuh gimana ya tuh apa tadi tuh apa tuh kira-kira kalau Cing Abdel tuh melihatnya ngambang itu sebenarnya gimana tuh ya? Jadi kayaknya Pak Jokowi kayak sedang curhat gitu ya. Iya. Mungkin nanti Pak Jokowi bisa saya hubungkan dengan Mama Dede karena Mama Dede itu penerima curhat Indonesia yang paling top lah dia ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa lah. Pidato diselipin curhat. Jangan lagi curhat selipin pidato, malah kita agak bingung. Bener juga. Iya. Mendingan selipin curhat di pidato gitu ya. Mungkin Mas Budiman bisa tanya lagi karena ada beberapa pidato atau curhatannya tentang hinaan pada dirinya itu belum dibahas di sini. Mungkin Mas Budiman bisa tanya kepada narasumber yang lain, Mas. Oke. Prof Yusril, gimana? Tadi ini ada kombinasi yang mungkin cantik atau enggak cantik atau kesalahan dari speechwriter-nya gitu. Ada curhat muncul dalam pidato formal di sidang tahunan. Kalau Prof Yusril lihat pesannya mau disampaikan ke siapa sih sebetulnya? Ya, zamannya sudah berubah ya. Zaman sudah berubah? Iya, kalau di masa yang lalu memang pidato presiden, pidato ke negara itu sangat formal. Apalagi Bung Karno ya, Pak Harto juga begitu. Dan itu agak diulang pada masa PSBY. Tapi sesudah itu memang ya, kalau Gus Dur ya pidato yang nggak ada teks. Orang lain yang baca. Kemudian memang belakangan ini memang MPR dan lain-lain ya seperti dari segi pakaian aja kan kelihatan kurang begitu serius ya. Kurang begitu orang serius. pakai semua rapi begitu. Sekarang kan dengan pakaian warna-warni masing-masing, bawa pakaian daerahnya masing-masing. Jadi kita melihat ini sidang tidak lagi formal. Memang bagus sih dari segi mengangkat citra budaya kita yang Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Tapi sifat formal dari pertemuan itu menjadi kurang nilainya. Pidato pun sebenarnya dia teks ya, dan teksnya itu ketat, ya teksnya itu dijadikan pegangan oleh semua orang, dan biasanya juga zaman dulu ya pidato teks itu dimuat oleh semua media ya, media cetak sehingga menjadi pegangan bagi semua orang dan bisa melihat apa sih arah yang akan dilakukan oleh presiden pada tidak 1 tahun yang akan datang, karena itu kan pidato APBN ya. Pidato formal ya. Jadi sekarang ini kelihatan jadi seperti tidak jelas, dan memang negara kita ini makin hari makin mengambang seperti itu. Makin mengambang. Oke, Bro Fahri. Jadi kalau Bro Fahri kan pernah menjadi wakil ketua DPR ya. Kemudian udah pandai lah membaca peta-peta politik atau sinyal-sinyal politik. Dan Gelora kan sudah melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Itu juga membaca petunjuk Pak Lurah ya. Ya kalau kembali ke sidangnya dulu, saya dulu termasuk yang agak ngacak-ngacak itu ruang sidang paripurna itu ya. Misalnya saya tidak terima kalau menteri itu duduk di samping. Lebih tinggi dari ada anggota dewan. Saya bilang suruh menteri-menteri itu duduk di depan presiden. Coba lihat sekarang kan, semua menteri kan duduk di depan presiden. Itu yang maksa saya itu. Supaya kelihatan inilah penyelenggara negara, inilah kabinet itu. Jadi memang yang disebut oleh Prof Yusril soal sifat formil itu memang to some extent ini juga persoalan dari melemahnya atau kurangnya ahli-ahli tata negara di sekitar presiden sebenarnya. Sehingga sebenarnya satu forum yang harus dibikin quote-unquote agak kaku menjadi hilang kakunya itu. Padahal memang forum-forum seperti itu harus dibikin agak kaku gitu. Harus agak di masa depan. Tapi kembali ke pertanyaan saya. Tapi karena ini terjadi sekarang, saya kira ya kita membaca yang tidak jelas itu aja tadi nggak apa-apa. Biarin aja, biar orang nggak bisa ngambil untung gitu. Soalnya nanti kalau jelas banyak ngambil untung.
Tapi gimana kalau Bro Fahri lihat ya, yang sudah lumayan pengalaman di parlemen, Pak Jokowi seperti curhat ya, ngomong dibilang plonga-plongo, dibilang tolol, ya nggak ngerti apa-apa. Itu dalam forum resmi. Sebetulnya di balik itu tuh ada apa dan pesan apa yang mau disampaikan? Saya merasa memang Pak Jokowi sedang mengalami fase-fase tekanan yang kuat sih ya. Tekanan? Ya. Presiden loh. Ya, presiden ditekan karena sekali lagi ini ada soal ketidakjelasan sistem juga. Iya. Sebenarnya kita ini layakkah dalam setiap persoalan misalnya pergantian pemimpin dan sebagainya itu selalu mengasosiasikan apa-apa yang kita lakukan itu dikaitkan dengan presiden. Oke. Misalnya itu kan karena ketidakjelasan sistem tadi yang saya katakan. Sebenarnya Pak Jokowi itu milik siapa misalnya? Itu kan nggak jelas. Ada partai yang menganggap itu adalah milik dia gitu. Padahal faktanya Pak Jokowi tidak merasa menjadi milik dari partai itu karena mendapatkan dukungan dari banyak partai lain dalam satu sistem yang kita tidak atur secara rigid tadi itu gitu. Itulah yang menyebabkan kemudian ada serangan kepada Pak Jokowi sekarang karena dianggap ada kubu yang ambil untung dari Pak Jokowi dan ada kubu yang merasa rugi oleh pengambilan keuntungan dari kubu lain begitu. Nah, serangan itu dikelirkan tadi oleh Bapak Presiden bahwa saya nggak ada di situ. Baik. Kira-kira begitu. Bung Andi Budiman, PSI. Tadi Fahri mengatakan ada partai yang mengambil keuntungan ya dengan mendompleng atau membawa Presiden Jokowi. Nah, PSI ini kan paling sering nih tegak lurus kemana-mana ikut Jokowi. Betul, PSI juga ngambil keuntungan? Enggak, sebetulnya statement kami itu sebetulnya lebih ditujukan sebuah sikap bagaimana kami menghargai value, menghargai visi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi sekali lagi kalau kita membaca pidato Presiden tadi, sebetulnya itu memperlihatkan satu sikap percaya diri yang sangat besar. Percaya diri, mengakui bahwa ada kritik kepada beliau dan beliau mendengarkan semua kritik itu. Memperlihatkan juga ada iklim kebebasan di Indonesia. Beliau mendengar, kemudian orang yang bersangkutan tidak dijerat dengan hukum dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu berkah demokrasi. Jadi pidato presiden itu adalah salah satu bentuk kepercayaan diri yang besar dari seorang presiden bahwa di Indonesia memang ada iklim kebebasan. Saya mendengar loh ada kritik, ada makian kepada diri saya, dan itu nggak apa-apa. Karena kenyataannya, karena pada bagian lain Pak Jokowi itu memperlihatkan rasa percaya diri yang besar dengan memaparkan apa yang sudah dikerjakan selama beberapa waktu terakhir. Tapi kan tadi Anda mengatakan menghargai kebebasan dalam demokrasi, tapi Pak Jokowi juga mengatakan bahwa demokrasi telah disalahgunakan untuk mencaci, untuk memaki-maki. Betul. Yang dikritik oleh Pak Jokowi itu adalah hilangnya keadaban. Dalam soal itu kita sepakat. Dalam soal keadaban itu kita sepakat bahwa ruang publik ini terlalu banyak diisi dengan kebencian dan itu harus kita hentikan. Itu kita harus sepakat pada. Tapi PSI nggak ngambil keuntungan dari Pak Jokowi kan? Tergantung apa yang dimaksud dengan keuntungan tadi. Yang jelas dukungan sejak awal PSI memang merasa bahwa dukungan kami ini adalah dukungan yang otentik. Kami merasa bahwa orang yang akan bisa menyelamatkan masa depan Indonesia adalah Pak Jokowi. Yang bisa menyelamatkan anak muda adalah Pak Jokowi. Mas Anas, jadi gimana kalau Mas Anas melihat pidato Jokowi tadi, pesan itu mau disampaikan kepada siapa sih sebetulnya sampai di depan itu kan kelihatannya improvisasi ya, nggak ada di teks tapi kemudian dia semacam mengungkapkan lah situasi kebatinan, isu-isu yang banyak di ruang-ruang publik. Itu pesan mau siapa kalau menurut Mas Anas lihat? Menurut saya dari sisi tradisi demokrasi sesungguhnya Presiden ingin menegaskan bahwa kritik itu boleh, bahkan pejabat publik dicaci silakan, itu bagian dari risiko demokrasi. Tetapi pada saat yang sama juga Presiden ketika menyampaikan itu ingin menunjukkan bahwa justru Presiden ketika dikritik, dicaci seperti itu mendapatkan deposit politik. Justru deposit politiknya tambah. Benefit politik ya? Benefit politiknya diterima justru, mendapatkan benefit politik dari situasi seperti itu. Karena itu sikap Presiden ya santai saja ketika dikritik plonga-plongo, dikritik tolol atau dikritik seperti apa, itu menurut saya justru dinikmati oleh Presiden Jokowi. Tetapi saya setuju pada saat yang sama Presiden sedang mengingatkan bahwa di dalam tradisi demokrasi yang keras pun harus mempertimbangkan nilai-nilai keluhuran. Di dalam menyampaikan kritik itu mesti ada asas
sopan santun, keadaban ya. Keadaban ya. Kesantunan timur segala macam. Itu poin yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi. Tetapi pesan itu untuk siapa? Menurut saya ya Presiden sekarang ini secara umum ya sedang meletakkan setidaknya kakinya ini di dua tempat. Di dua tempat. Prosentasenya seberapa Pak Fahri lebih tahu. Tetapi kira-kira posisinya seperti itu. Nah, Presiden sedang menjaga situasi seperti ini. Nanti akan jelas ketika bulan Oktober pendaftaran calon presiden pada presiden. Sekarang masih agak mengambang. Agak mengambang, persentasenya tahu Fahri ya? Ya, karena pintar menghitung dia. Jadi berapa persen, Prof Yusril? Kalau tadi Bung Anas mengatakan kedua tempat tapi persentasenya belum tahu. Condong pilihannya Pak Jokowi itu. Pilihannya? Ya, pilihannya nanti kalau kita lihat sudah saat pencalonan presiden. Belum, pasti akan bisa berubah lagi ya? Bisa saja berubah ya. Politik ini kan selalu dinamis dan susah untuk diduga. Susah untuk diduga? Ya, susah sekali untuk menduganya. Termasuk Mas Anas kan, yang juga masih kebingungan kan? Bukan kebingungan, kalau PKN memang belum. Oh belum? Nah, PKN belum menentukan karena PKN ini posisinya tahu persis bukan pengusung. Pilpres 2024 PKN sebagai partai baru belum dalam posisi mengusung. Paling jauh adalah mendukung. Karena itu kami sabar saja. Peta politiknya seperti apa, kemudian pasangannya seperti apa. Perjodohan politiknya aja belum tuntas kok, koalisinya belum tuntas. Yang baru sabar dulu. Jangan kemajuan gitu ya. Nah, kira-kira.